Bismillah. Di pelajaran terakhir ini barakallahu fikum, kita akan memberikan nasihat dan bisa jadi kesan, pesan, komentar dari apa yang telah kita jalani dalam waktu sekitar 3 hari ini. Maka untuk nasihat ataupun kesan pesan dulu, biar nanti tidak lupa. Maka kesan dan pesan dari saya pribadi, saya sangat berbahagia. Pertama bertemu dengan Ustadz Hasan Ibnu Rashid HBR Hafidhullah, karena dia teman saya dan alhamdulillah semanhaj dan seakidah. Maka itu kesan pertama. Kesan kedua, melihat saudara-saudara di sini sangat kompak. Ada yang bagian kesibuk dan ada bagian supir, ada bagian konsumsi dan sebagainya. Maka dalam keadaan fitnah yang ada dari kelompok So'afikoh dan Nol Potol dan yang lainnya, maka alhamdulillah masih dijadikan kalian dalam keadaan kekompakan. Dan terus kita melihat dalam keadaan istiqomah beribadah, tidak fitnah ini membuat malas dalam beribadah dan terus menuntut ilmu. Maka inilah dari kesan dan komentar dari saya pribadi yang mendatangi kalian. Maka keep the faith, terus istiqomah, terus bertambah iman, and keep moving, and keep teaching, keep learning. Maka terus belajar, terus mengajar para dai-dainya. Fitnah-fitnah yang ada bagaikan al-kalbu ya'wi wal qafilah tamurru. Anjing menggonggong dan qafilah berlalu. Permasalahan-permasalahan yang sangat sepele sekali dijadikan oleh mereka umdah, menghajar kita seakan-akan kita mubtadi' karena mengikuti Syekh Muhammad Ibnu Hadi al-Madkhali misalnya. Maka itu perkara yang tidak ada hubungannya dengan hijrul mubtadi' dan sebagainya. Maka kami hanya sekedar jika bertemu dengan mereka keeping smile dan masuk kepada keumuman ayat hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ala adulukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum. Bala ya Rasulullah, qala fafsus salam bainakum. Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian yang menyebabkan kalian cinta sesama kalian kaum muslimin? Apa itu ya Rasulullah? Fafsus salam bainakum. Maka sebarkanlah salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Maka jika bertemu dengan mereka, kita tidak menghukumi seperti mereka. Kita ini tidak menganggap mereka mubtadi'. Namun mereka orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari yang hak dan dari hidayah. Maka kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Adapun mereka menganggap kita ini mungkin mubtadi', hijrul mubtadi', tidak memberikan salam, tidak mau bertemu. Wallahu a'lam. Apa pendalilannya? Apakah jika kita tidak mendiskreditkan, memburukkan nama Syekh Muhammad Ibnu Hadi terus kita menjadi mubtadi'? Maka perkara-perkara yang mereka lakukan dari al-wala wal bara tidak pada tempatnya. Hijr dari kaum muslimin yang tidak pada tempatnya. Maka kita jangan ikut-ikutan latah. Mereka tidak memberikan salam kepada kita, ya sudah kita juga pelototi. Tidak seperti itu. Kembali kepada hadis-hadis yang umum tadi. Fafsus salam bainakum, keeping smile, tersenyum, sedekah kepada saudara kita. Maka bisa jadi dengan itu mereka yang dalam keadaan tersesat bisa balik kembali kepada jalan yang hak. Mereka mungkin Allah berikan hidayah dengan kemurahan hati kita, karena kita tidak boleh pada dasarnya di dalam syariah untuk menghajar mereka. Karena mereka tidak cocok dengan kita dalam permasalahan Syekh Muhammad Ibnu Hadi, maka kita tidak menjarah mereka dan juga tidak menghajar mereka. Alhasil inilah yang kami lihat
dari kesan dan pesan, kalian tetap semangat, tidak peduli dengan mereka. Terus keep the fight, keep teaching, keep moving. Terus berjalan, terus menuntut ilmu, ambil faidah-faidah dari ustadz kalian dan para ustadz untuk terus tidak peduli dengan fitnah yang ada. Inna sa'ida liman junibal fitan. Inna sa'ida liman junibal fitan. Bahwa sungguhnya orang-orang yang happiness, yang bahagia, orang-orang yang menjauhi fitnah. Adapun mereka orang-orang yang sedikit-sedikit masuk kepada fitnah, sedikit-sedikit masuk kepada memata-matai, sedikit-sedikit masuk kepada perkara-perkara yang tidak jelas tadi, apalagi mereka ketambahan dengan nol potolnya, yang tadi mata-matanya hanya kepada Ustadz HBR, Hasan bin Rosid, sekarang ketambahan dengan pengikut Lukman sendiri. Akhirnya mereka sibuk dengan urusan mereka, dijauhkan oleh Allah dari menuntut ilmu dan sebagainya. Adapun sekarang kita masuk kepada nasihat, dan tentunya kita mau safar ke Palu sehingga nasihatnya sedikit. Nasihat itu yang penting dia bersumber dari qala Allah dan qala Rasul, maka nasihat meskipun sedikit. Nasihat yang pertama yang berhubungan dengan kemajuan kalian dalam menuntut ilmu, itu saja nasihatnya bagus. Bagaimana agar kalian semakin ke depan, not step behind, tidak malah mundur ke belakang satu langkah. Maka terus keep moving, terus maju ke depan. Agar kita thalabatul ilm di sini semakin maju ilmunya dan amalnya dalam menuntut ilmu syar'i ini. Maka yang pertama, nasihat kami kepada para santri dan kepada bapak-bapak para pengurus, di saat hadir di majelis seperti majelis saya di sini daurah atau majelisnya Ustadz Hasan yang mengajar di sini dan ustadz-ustadz muda yang lainnya, agar kalian membawa senjata dalam jihad menuntut ilmu ini. Apa senjatanya? Pedang? Apa senjatanya? Parang? Tidak. Tidak parang, tidak pedang, tidak AK-47, Automatic Kalashnikov 47 ataupun M16. Tidak, bukan itu. Tetapi bawalah pena dan daftar, buku tulis kalian. Maka jika saya melihat dari kanan dan kiri, dari jumlah yang ada wallahu a'lam mungkin 50 orang misalnya, mana yang bawa senjata, pena dan kolam? Hanya sekedar mungkin 5 orang. Maka yang lainnya hanya sekedar mendengar, dan setelah itu ngantuk juga, dan setelah itu juga lupa apa yang diucapkan oleh ustadznya, atau antum istilahnya ngaji nguping, dan kita juga tambah ngaji nguping dan bengong, melompong, ada nyamuk, hap, lalu ditangkap. Maka setelah selesai kenyang dengan makan nyamuk, maka tidak seperti itu belajar. Mulai dari sekarang kita membuka lembaran baru, make a new brand style, yang lalu biarlah berlalu. Mulai detik ini, nanti ada kajian dengan Ustadz Rashid atau yang lainnya, maka antum membawa pena dan kolam. Itu senjata kalian. Maka kita melihat para pengurus tidak ada yang membawa pena dan kolam. Bahkan para santri-santri pun, mana pena kolam kalian? Di depan kita ini. Padahal bisa menulis faidah. Ini nasihat yang pertama. Kenapa? Jika kalian ingin maju dalam menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang diberikan ustadz-ustadz kalian dari faidah-faidah Al-Quran wa Sunnah, itu lewat begitu saja. Tidak diikat. Maka telah datang hadis tentang permasalahan membawa senjata, pena dan kolam dan menulis faidah. Telah berkata
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qaidul ilma bil kitab. Maka hadis ini telah datang di berbagai kutub, seperti diriwayatkan oleh Al-Qudai di dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di Akhbar Asbahan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ismail ibnu Abi Uwais. Haddatsana Ismail ibnu Ibrahim ibnu Uqbah an ammihi Musa ibnu Uqbah an ibni Syihab Imam Az-Zuhri an Anas ibnu Malik. Maka di sini sanadnya semua rijalnya thiqat kecuali Ismail ibnu Abi Uwais, yang mana dia adalah keponakan dari Imam Malik. Maka disebutkan oleh para ulama, ada yang menjarahnya, dia hafalannya rusak, dan ada yang memujinya. Maka yang rajih, dia adalah rawi yang saduk, hafalannya pas-pasan. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Uwais di dalam sahihnya, menandakan bahwa dia tidak dhaif sama sekali, tetapi dia adalah rawi yang saduk. Dan Imam Al-Bukhari jika meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ismail ibnu Abi Uwais ini, kadang-kadang yuqarinuhu, kadang-kadang datang dengan sanad yang kedua untuk menguatkan. Maka dari hadis ini, hadis yang hasan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Anas ibnu Malik, qaidul ilma bil kitab. Maka ikatlah ilmu-ilmu di majelis dzikir ini dari ustad-ustad yang memberikan faidah, diikat dengan apa? Dengan ditulis. Siapa yang berbicara? Nabi. Siapa yang memerintahkan? Nabi. Qayyidu, kata Nabi, ikatlah ilmu-ilmu di majelis itu, qayyidul ilma bil kitab, dengan ditulis. Maka insya Allah para pengurus dan para santri-santri semuanya membawa kitab. Kita di sana semua santri yang tidak membawa kitab disuruh pulang untuk membawa kitabnya, daftarnya, disuruh keluar dari majelis. Karena mau ngapain? Bengong, ada nyamuk hap lalu ditangkap. Maka bukan itu tugas penuntut ilmu. Maka mulai dari sekarang para santri-santri ada daftar khusus bagi kalian. Dan kami ingat di saat kami duduk bersama Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Muqbil sering bertanya, "Anta ya fulan, aina daftaruk? Mana kitab kamu? Qum, berdiri." Lihat lagi. Anta ya fulan, aina daftaruk? Qum, berdiri. Berdiri di depan majelis. Bahkan para masyayikh yang sudah tua juga. Anta ya Syekh fulan, aina daftaruk? Anta talibul ilm aula? Kamu penuntut ilmu atau tidak? Mana daftar kamu? Berdiri. Semua berdiri. Maka begitulah Syekh kami Muqbil. Sangat ihtimam, sangat peduli dengan santri-santrinya, dengan murid-muridnya, dengan para pengurus. Karena yang dipanggil Syekh itu pengurus. Sama sebaya dengan Syekh Muqbil, mengurusi pondok dan sebagainya. Namun datang di majelis tidak membawa kitab. Maka aina daftaruk? Mana kitab kamu? Mana buku kamu dan pena kamu? Itu senjata bagi para penuntut ilmu. Maka insya Allah we make new brand style. Kita membuka lembaran baru. Insya Allah Ustadz Hasan akan melihat kalian mana yang membawa senjata dalam menuntut ilmu dan mana yang tidak membawa senjata. Ini yang memerintahkan Nabi, qaidul ilma bil kitab. Masih banyak jalan-jalan yang lain, namun jalan ini yang satu ini pun sudah hasan, bisa diambil menjadi pendalilan. Dan Al-Imam Muhaddits Al-Albani pun telah mensahihkan hadis ini seperti di As-Sahihah. Qaidu al-ilma bil kitab. Maka ini mungkin nasihat yang pertama. Sehingga kesimpulannya,
Setiap thalabul ilm mencatat faidah-faidah yang diberikan oleh guru-gurunya. Namun di sana perlu diketahui ada beberapa orang dari